Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami hormati dan para pemirsa yang berbahagia, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memberikan perhatian khusus kepada anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak masih di dalam kandungan ayahnya meninggal dunia. Lalu ketika Nabi berusia 5 tahun, ibunya meninggal dunia. Sejak kecil Rasulullah telah merasakan bagaimana rasanya menjadi anak yatim piatu. Maka dari itu, izinkanlah kami menyampaikan syarah yang berjudul Nabi Penyayang Anak Yatim. Sebagai landasan awal, marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Quran Surah Al-Ma'un yang akan dibacakan oleh qori kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitan lazi yukazzibu biddin fazalikan lazi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Dalam tafsir Ibnu Katsir menafsirkan jilid 10 halaman 552, Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini diperuntukkan untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Apakah kamu tahu, hai Muhammad, orang yang mendustakan ad-din? Ad-din yang dimaksud di sini adalah hari kebangkitan, pemberian balasan, serta pahala.
itulah orang yang menghardi anak yatim. Maksud menghardi anak yatim adalah orang yang berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim, menzalimi haknya dan tidak memberinya makan serta tidak juga berbuat baik padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi anak yatim. Dikisahkan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berangkat untuk sholat Id. Di perjalanan Rasulullah begitu melihat banyak anak yang bermain dengan begitu cerianya. Tetapi Rasulullah begitu terkejut melihat ada seorang anak berpakaian kumal sembari menangis. Merasa iba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Wahai anak kecil, apa yang membuatmu menangis? Kenapa tidak bermain bersama teman-temanmu?" Lalu anak kecil itu pun menjawab, "Wahai laki-laki yang di hadapanku, ayahku meninggal dunia saat mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Lalu ibuku menikah lagi dan memakan semua harta-hartaku. Sekarang lalu bapak diriku mengusirku dari rumah. Sekarang aku tidak mempunyai apa-apa lagi. Tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai minuman, makanan, serta pakaian. Sampai hari ini, Idul Fitri, aku melihat banyak anak-anak yang bersama ayah-ayahnya. Maka itulah aku menangis." Setelah mendengarkan penjelasan anak kecil itu, Rasulullah pun merasa iba dan bermaksud untuk merawatnya. "Wahai anak kecil, bagaimanakah kalau aku menjadi bapakmu?" Lalu anak kecil itu pun menerima tawaran Rasulullah dengan perasaan yang bahagia. Begitu mulianya keteladanan Rasulullah. Keutamaan menyayangi dan menyantuni anak yatim adalah dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Bahkan jaraknya sama seperti jarak dari jari telunjuk dan jari tengah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim akan mendapatkan akan masuk surga seperti ini." Lalu Rasulullah pun memberi isyarat jari telunjuk dan jari tengah sambil merenggang keduanya. Maka dari itu, marilah kita menyayangi dan membantu hak-haknya anak yatim. Sekian syaraah dari kami. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.